Terus kalau kita ngomongin trading for living, siapa sih yang bisa kayak Pak Rizky Aditama ya kan? Pak Rizky Aditama pun dia punya bisnis seperti kos-kosan, seperti kelas, seperti YouTube-nya juga jalan. Dia apa? Aset yang income dia itu nggak dari trading, sorry, nggak dari trading doang kan? Dia pemasukan dari mana? Dari mana-mana kan gitu. Contoh lagi Pak Tito, dia dapat dari broker dia ya kan, trader family, perusahaan, dia dapat untung juga dari situ, dapat income juga. Jadi untuk pendapatan income harian itu masih jalan gitu loh. Jadi kalau kita punya mindset trading for living itu nggak semua orang bisa, tapi ya kalau kita itu dimana lot size atau modal kita udah lumayan besar, terus gaya hidup kita itu standar menengah ya, terus pengeluaran bulanan kita itu nggak terlalu besar, terus ketika kita trading itu kita udah bisa tenang banget, udah mati rasa, mati trader, saya rasa kamu bisa trading for living dengan resiko yang kecil. Kamu udah menganggap trading itu seperti bisnis soalnya. Kamu kalau udah di fase kamu melihat trading itu hanya soal fakta, data, dan angka, disitulah kamu akan menemukan gaya trading for living sebenarnya. Tapi intinya apa? Di setiap kamu trading harian itu kamu udah melihat itu hanya angka, bukan uang. Nah, kalau udah menemukan titik psikologis manusia yang seperti itu, dipastikan dia udah bisa trading for living. Karena apa? Trading dengan gaya yang tenang itu nggak semua orang bisa ya. Karena apa? Yang kita lakukan di trading ini, kita itu ya berjalan dengan apa? Uang. Kita entry itu berdasarkan uang. Kalau loss pun karena loss uang kita hilang gitu kan. Nah, tapi bedanya kalau kita udah menganggap loss itu hanya angka, profit itu hanya angka. Nah, disitulah kalian udah masuk di circle trading for living ya. Karena aku udah nemuin guruku aja, dia tinggalnya di Dubai ya, dia trading for living ya. Terus kenapa? Dia aja sekali lot size itu udah bisa hidup berbulan-bulan di Dubai. Karena apa? Modalnya besar, resikonya kecil, dan gaya hidupnya itu standar masyarakat. Dan di Dubai pajak bebas yang pasti, gak kayak di Konoha ya kan. Terus mana lagi? Ya itu tanya aja ke member si Anggit itu, tanyain, Mas, boleh sharing nggak Mas, trading for living itu caranya gimana gitu. Iya caranya aku tahu, tapi gimana ya, dimana kalau kita loss harian itu kita pasti bisa makan atau enggak gitu, yang harus dipikirkan kan itu kalau kita ya kan gitu. Maka dari itu mau nggak mau kalian belajar dulu apa itu tentang probabilitas dan risk management dalam trading gitu. Karena kunci trading for living adalah ketenangan, modal, dan risk management dan probabilitas yang kuat. Hanya mengandalkan itu. Di forex ini itu banyak banget caranya cari uang gitu. Makanya memang nggak ada salahnya gitu. Kita cari uang itu double dari industri ini gitu. Tapi cari uangnya dengan cara yang benar ya, yang halal. Jangan apa ya, jangan nyuruh orang itu ke lubang yang salah gitu. Kalau bisa ya ajarin yang benar, buang yang salah. Kalau kalian kalau jadi mentor itu malah ngajarin yang salah, itu ya kasihan membernya gitu. Mereka tuh juga cari uang, mereka tuh niat niat di sini juga cari uang. Masa iya malah kita jerumusin ke jalan yang salah? Kasihan dong gitu kan. Gitu. Ya gitulah, oke ya. Ya trading for living bisa. Tapi kalau kalau mentalnya belum kuat atau psikologisnya belum kuat, belum ada rasa tenang dalam kebutuhan sehari-hari,
kalau bisa nyambi sambil kerja aja, sambil kerja lu balik lagi ke Turki aja, kerja di sana ya kan, dapat income iya, terus dapat uang iya, dapat uang dari trading juga iya, dapat gaji juga iya kan gitu. Itu bakal menambah-nambah income gitu. Itu salah satu cara kalau aku ya dikasih kesempatan kayak kamu, aku balik ke Turki gitu. Nah, aku balik ke Turki cari uang di sana sambil trading intraday di market major. Ya, itu caraku. Kalau gua ke Turki tar cepet kayak gua Pak, ya itu yang gua mau, toh. Itu yang gua mau. Oke ya, itu yang aku mau buat kamu, yang terbaik buat kamu gitu. Ya C hampir TP ya Oki ya. C hampir TP ya Oki.